Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Sip. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ini 3 gaya belajar siswa. Nanti ada 3. Kemudian tujuan dari kita melakukan ini nanti adalah supaya kalian mengerti, memahami apa saja tipe dari gaya belajar. Itu ya. Tapi sebelum kita mulai, kita ice breaking. Ya, semuanya berdiri. Berdiri dulu. Ini apa ini? Ini apa? Ini apa? Masih ingat ya nyanyi kayak waktu dulu kepala, pundak, lutut kaki, daun seringgan, oh ya, udah itu aja. Terima kasih. Sekarang duduk kembali. Ya, sebelum kita ke materi tentang gaya belajar, ini akan membagikan instrumen. Ya, instrumen ini nanti ada tentang kalian. Nanti diisi, diberi tanda centang, dijawab. Tuh ada pernyataan 1 sampai 11. Di sebelahnya ada A, B, C. Lalu nomor 1 sampai 11 ada jawabannya A, B, C. Misal ini nomor 1, pada waktu mengikuti pelajaran yang biasa saya lakukan adalah A, melihat tampilan, B, mendengarkan, C, membuat catatan. Misal kamu pilih A, yang diberi centang yang di kotak sebelah ya. Paham? Oke, sekarang diisi dulu, diberi nama ya. Di atas atau di bawah boleh namanya. Tuh, ini ya, belum dikasih. Oh, belum. Belum dapat. Bentar.
cetak sama yang C. Jadi pilihan ini nomor 1 boleh pilih 1, boleh pilih 2, boleh 3. Gitu ya. Seterusnya seperti itu. Boleh tidak hanya 1. Nah, gangguan visual itu misalnya kamu mudah teralihkan ketika melihat baru belajar, kemudian ini mudah teralihkan oleh gambar di luar atau gambar sebelah. Nanti dijelaskan, dikerjakan dulu. Dibaca baik. Yang bagian bawah ini ada ini ya, sebentar. Ya, sebentar. Nah, ini lihat Bapak, ini ada jumlah ya. Ada jumlah. Nanti yang milik A itu di jumlah ada berapa? 1 jawaban nilainya 1 ya. Yang B juga ada berapa di jumlah. C ada berapa di jumlah. Kalau sudah berarti dipindah di sini. Visualnya ada berapa jumlahnya? A. Yang B nya ada berapa jumlahnya? Yang C ada berapa jumlahnya? A itu visual, B itu auditory, C itu kinestetik. Paham? Ya, itulah dulu. Boleh diberi sama dengan di sini. Kesimpulannya, jika kamu terdapat salah satu yang besar, berarti misalnya auditorinya 10, visualnya 10, auditorinya 2, kinestetiknya 3, berarti yang paling banyak kesimpulannya adalah ya jawaban A atau B, visual. Sama ya nggak apa-apa, ditulis.
5. Berarti kamu kinestetik. Nanti kesimpulannya apa? 5 berarti yang B berarti audi. Ini ditulis auditori. Jadi kamu berarti tulisnya auditori. Ada yang belum paham lagi? Ini loh, tadi kan kamu jumlahkan ya, kemudian ketahuan yang A ada misalnya 5, yang B 3, yang C berapa? Misalnya 9, misalnya. Nah, berarti yang paling banyak adalah yang C. C itu apa? Kinestetik. Jawabannya kesimpulannya berarti kinestetik. Ya, sudah semua? Oke, kalau sudah, dari hasil yang kamu dapat, kalian sudah mengetahui masing-masing tipe atau gaya belajar masing-masing. Ada yang terdapat 2, misalnya ada sama, misalnya kinestetiknya 5, auditorinya 5, berarti ditulis auditori sama kinestetik. Kalau ada yang sama 2, ditulis dua-duanya. Itu ya. Kalau hanya satu yang paling besar, tulis 1. Kalau ada 2 yang sama besarnya, ditulis dua-duanya. Sudah? Ada yang belum? Sudah semua ya? Sekarang silahkan Askia maju membacakan hasil yang sudah didapat sesuai dengan gaya belajarnya. Dari hasil asesmen tersebut, gaya belajar yang sesuai dengan kamu yang mana? Visual dan kinestetik. Apakah hasil asesmen tersebut dapat membantu kamu dalam belajar dan mengerjakan tugas? Ya. Bagaimana kamu memanfaatkan hasil asesmen tersebut? Aku akan belajar lebih banyak dengan gambar. Kalau enggak, langsung praktik. Potensi apa saja yang kamu kenali dari hasil asesmen sederhana di atas? Memahami pelajaran dengan cepat lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Oke, dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Selanjutnya Naila ya. Ayo Naila, silakan maju membacakan hasilnya. Oke, dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow,
membacakan hasil dari gaya belajarnya. Yang lain mohon mendengarkan. Instrumen gaya belajar saya. Hasil gaya belajar saya adalah visual. Visual dengan hasil berapa? Hasilnya berapa kemarin? Sudah? Oke. Sekarang ganti auditori. Apa itu? Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Ya, tadi dari hasil yang kamu dapatkan ada yang apa tadi? Auditori, kemudian ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, itu tadi adalah 3 gaya belajar siswa. Itu adalah kunci memahami cara belajar yang efektif supaya kamu bisa lebih paham. Kemudian, nah ini apa itu gaya belajar? Apa itu gaya belajar? Gaya belajar mengacu pada pendekatan unik yang dipilih oleh setiap individu secara konsisten untuk menyerap, mengolah, dan mengingat informasi yang baru. Fokus utamanya adalah memahami gaya belajar itu supaya langkah awal kalian untuk belajar itu tercapai dengan tepat dan efektif. Kemudian di sini gaya belajar itu adalah cara unik siswa dalam menyerap, mengolah, dan mengingat informasi. Juga membantu kalian dalam memahami atau membantu guru juga dalam menciptakan metode belajar yang sesuai dan efektif supaya tahu gimana sih Pak Guru dan Bu Guru tahu kamu gaya belajarnya, kamu juga seperti itu. Ya, ada 3 gaya belajar. Nih, ada 3 tipe gaya belajar utama itu tadi. Ada 3 tipe yang paling umum. Biasanya ada ini visual. Tadi visual itu apa tuh? Belajar melalui penglihatan, gambar, warna, diagram, peta pikiran, dan ilustrasi. Biasanya belajarnya itu kalau bisa melihat, kalau nggak melihat nggak paham. Misalnya kayak belajar matematika, pas diterangke harus lihat. Auditori, tipe auditori itu belajar yang melalui pendengaran, suara, diskusi, musik, rekaman, dan ceramah. Misalnya bisa belajar kalau sambil mendengarkan musik, bisa belajar kalau diterangkan oleh sama Bapak Ibu guru. Nah itu, atau mendengarkan rekaman baru bisa masuk di ini pemahamanmu. Kemudian kalau yang gaya belajar yang kinestetik itu yang pakai gerakan, sentuhan, pengalaman langsung atau praktik. Misalnya harus belajar IPS, oh nggak bisa kalau hanya membaca, mendengarkan, harus digambar pakai peta atau di mind mapping. Seperti itu kalau kinestetik ya. Nah ini gaya belajar visual. Visual itu adalah si pengamat apa itu? Visual itu si pengamat detail. Karakteristiknya mudah mengingat, suka membaca dan mencatat, sering menggambar, lebih cepat paham dengan diagram dan grafis. Kalau auditori, karakteristiknya mudah mengingat dari suara dan
atau menghafal materi, peka dengan nada dan ritme bicara. Strategi belajarnya gimana? Kalau yang auditori, dengarkan rekaman pelajaran, buku yang bersuara atau podcast, juga mengikuti diskusi, terus mengulangi materi yang dibaca dengan suara sendiri. Itu kalau yang auditori. Kalau yang kinestetik, belajarnya bagaimana? Belajarnya yang efektif itu biasanya dengan praktik langsung dan eksperimen. Kemudian harus duduk diam, cenderung sulit duduk diam. Kinestetik itu si paling aktif bergerak. Biasanya yang suka olahraga nggak bisa diem itu kinestetik. Atau belajarnya harus pakai ini apa namanya, praktek langsung, dengan memori gerakan atau mengingat suatu gerakan, sentuhan atau interaksi fisik. Kalau kinestetik, gimana cara memahami gaya belajarnya? Penting tidak? Ini personalisasi metode pembelajaran, ada membantu guru merancang strategi pengajaran, kemudian meningkatkan motivasinya bagaimana, kemudian mengurangi kesulitan belajar. Jadi dari 3 gaya belajar itu ini penting ya, mengurangi kesulitan belajar. Terus cara mengidentifikasinya bagaimana? Dengan cara apa? Tadi observasi, yang kedua tadi dengan tes, yang ketiga bisa diskusi langsung, misalnya Bu, visual itu seperti apa, terus bagaimana, kinestetik yang bagaimana, kemudian gimana cara menerapkannya, caranya bagaimana. Ada beberapa variasi, ada yang menggunakan video, presentasi, rekaman, kemudian alat peraga, ada yang kombinasi. Tadi ada nggak yang dapat 2 ini dari yang kertas kalian tulis tadi? Ada yang nilainya sama nggak? Ada yang 3 sama nggak? Nggak ada, karena tadi itu masih belajar. Nah, ada yang 2, ada 2 berarti gabungan. Misalnya ada visual sama auditori, atau auditori kinestetik, atau visual kinestetik. Terus ada eksplorasi mandiri. Nah, sudah selesai. Jadi setiap anak itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Setiap anak itu berbeda. Dari mananya? Dari gaya belajarnya, dari perilakunya, dari semuanya berbeda ya. Tidak ada anak yang sama. Karena apa? Setiap siswa adalah unik. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Ada. Oke. Sekarang yang terakhir, lembar.
dominan dari saya yaitu kinestetik dan visual. Cita-cita apa yang relevan dengan kecenderungan cerdasan majemuknya? Desainer, penari, guru, dokter, atau perawat? Ekstrakurikuler apa yang relevan dengan kecenderungan kecerdasan majemuk yang dimiliki? Pramuka, seni tari, dan menggambar. Oke, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke. Dari ini dari tiga gaya belajar ini akan ada yang mau menanyakan tidak? Tidak. Kalau tidak ada, Bu Tiwi akhiri nanti hasilnya dulu ya. Jadi kesimpulannya adalah ada berapa tipe gaya belajar anak-anak? Apa saja? Kalau misalnya ada yang masih belum paham, boleh ditanyakan besok di minggu depan ya, minggu selanjutnya. Mungkin Bu Dewi akhiri sampai di sini. Terima kasih. Sebelum selesai atau ditutup, kita berdoa terlebih dahulu.